Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik, dan kami diberi sukacita untuk melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Daniel pasal 11 ayat 31 sampai 32. Daniel pasal 11 ayat 31 sampai 32, demikian firman Tuhan. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tema renungan kita hari ini adalah berakar pada Allah, berbuah dalam tindakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hati kita tidak sungguh-sungguh terarah pada tujuan, maka semua pegangan kita, sekalipun kelihatan baik, akan mudah goyah dan akhirnya tidak berguna ketika kita menghadapi pertempuran hidup yang berat. Itu seperti busur dengan tali kendor. Ada bentuknya, tapi tidak bisa dipakai. Orang yang hanya mengenal rajanya sekilas, bisa dengan mudah berpaling atau memilih diam ketika pengkhianatan terjadi. Begitu juga dengan sebagian orang Kristen. Mereka hanya mengenal Injil sepintas, tanpa sungguh-sungguh mendalaminya. Akibatnya, mereka sulit menjelaskan apa sebenarnya yang mereka harapkan, atau siapa yang menjadi pusat pengharapan mereka. Prinsip-prinsip yang mereka pegang pun rapuh. Mudah sekali diterbangkan angin kehidupan, seperti genteng longgar yang tersapu badai. Ketika iblis menyerang dan godaan menghantam seperti ombak besar, satu-satunya tempat kita berpegang adalah kebenaran Allah. Itulah perlindungan yang kokoh di tengah badai hidup. Tetapi kebenaran itu tidak boleh hanya disimpan, melainkan harus siap dipakai setiap saat. Jangan tunggu sampai perahu sudah bocor, baru kita berusaha menambalnya. Kalau komitmen kita lemah, kemungkinan untuk bertahan sangat kecil. Sebaliknya, tekad yang kokoh dan kudus, berdasarkan iman kepada Tuhan, akan membuat kita tetap berdiri tegak, seperti batu karang yang tidak tergoyahkan oleh ombak setinggi apapun. Firman Tuhan menegaskan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Itu adalah janji yang diteguhkan kepada Daniel tentang siapa yang akan tetap setia berdiri di pihak Allah, meskipun menghadapi ancaman, penindasan, dan tipu daya. Ada orang yang akhirnya menyerah karena godaan materi, atau karena takut pada ancaman. Hanya sedikit yang tetap setia berpegang pada iman mereka dan melakukan perkara besar bagi Allah. Mereka inilah yang tidak bisa dijatuhkan oleh sanjungan maupun dikalahkan oleh kuasa dunia. Karena itu, pengetahuan di kepala saja tentang Kristus tidak pernah cukup. Mengikut Kristus adalah soal hati. Jika hati tidak sungguh terikat padanya, semua dasar pegangan kita akan longgar, sama seperti busur yang talinya kendor. Tekad yang setengah hati tidak akan sanggup berbuat banyak bagi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita seringkali diuji oleh badai masalah, godaan, atau tekanan dari luar. Pertanyaannya, apakah kita hanya mengenal Tuhan sebatas pengetahuan di kepala, atau sungguh-sungguh mengasihinya dengan hati yang teguh? Hanya hati yang melekat pada Kristus yang akan membuat kita kuat berdiri. Mari kita periksa kembali. Adakah komitmen kita masih goyah ataukah kita sudah berakar kuat di dalam Dia?
Kiranya hati kita dipenuhi kasih kepada Tuhan, sehingga iman kita tidak mudah tergoyahkan oleh apapun juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu. Kuatkan kami senantiasa dalam mengiring Tuhan, dan kiranya kami tetap diberi kemampuan tatkala diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Sertailah kami sepanjang hari ini, dan dengar kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.